Dan di antara tanda buktinya ialah, terciptanya langit dan bumi, dan beda-bedanya bahasa kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya dalam itu adalah tanda bukti bagi orang-orang yang berilmu. Al-Quran Surat 30 ayat 22. Maka kami membuat itu mudah dalam bahasa engkau agar mereka mau memperhatikan. Al-Quran Surat 44 ayat 58. Dan sesungguhnya kami telah memudahkan Quran untuk diingat, tetapi adakah orang yang mau memperhatikan? Al-Quran Surat 54 ayat 17. Seorang manusia secara alami ingin mengungkapkan isi hatinya kepada Sang Pencipta dalam bahasa yang paling mudah ia gunakan untuk mengekspresikan perasaannya. Hal ini diakui sepenuhnya dalam Islam. Tidak hanya dalam sholat sendirian, tetapi juga dalam sholat berjamaah, seorang muslim diperbolehkan untuk berdoa kepada Allah dalam bahasanya sendiri, baik setelah atau selama membaca ayat-ayat Al-Quran dalam posisi berdiri, atau setelah mengucapkan tasbih dalam rukuk maupun sujud. Dalam sholat berjamaah, doa-doa ini memang terbatas karena makmum harus mengikuti imam, tetapi dalam sholat sendirian, seseorang dapat berdoa dengan panjang sesuai kebutuhannya. Namun, sholat berjamaah harus dilakukan dalam bahasa yang dipahami oleh seluruh umat Islam. Jika tidak, sholat akan kehilangan salah satu tujuan utamanya, yaitu mempersatukan umat Islam melalui sholat. Umat Islam di suatu daerah berkumpul untuk menunaikan sholat wajib 5 waktu, lalu ada pertemuan yang lebih besar untuk sholat Jumat, kemudian perkumpulan yang lebih luas lagi dalam sholat Id, yang mencapai puncaknya dalam pertemuan besar seluruh umat Islam dari berbagai bangsa dan ras di Makkah dalam keadaan kesetaraan yang sempurna. Jika tidak menggunakan satu bahasa yang sama untuk bacaan yang diucapkan dengan lantang dalam sholat, maka tujuan menyatukan manusia melalui ibadah ini akan gagal sepenuhnya. Bahasa yang dipilih untuk ini, tentu saja, tidak lain adalah bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Sesungguhnya ini adalah wahyu dari Tuhan sarwa sekalian alam. Roh yang dipercaya telah menurunkan itu dalam hatimu agar engkau menjadi golongan orang yang memberi ingat." Dalam bahasa Arab yang terang, Al-Quran Surat 26 ayat 192 hingga 195. Pertanyaan keberatan, ibadah dalam bahasa yang berbeda dengan bahasa ibu jamaahnya, tidak akan memenuhi tujuan ibadah. Jawabannya, sholat dalam Islam bukan sekadar kumpulan kata-kata pujian kepada Allah atau ungkapan perasaan dalam bentuk kata-kata. Lebih dari itu, sholat juga menciptakan suasana hati dan rasa khusyuk dalam diri seseorang yang diekspresikan melalui gerakan serta postur tubuh tertentu dalam ibadah. Keadaan batin ini, pertama-tama, muncul dari lingkungan spiritual di sekitar orang yang beribadah serta dari gerakan penghormatan yang ia lakukan. Suasana hati inilah, lebih dari sekadar kata-kata, yang membentuk rasa rendah hati yang sejati. Syarat pertama untuk menggapai sholat yang penuh kehusyukan adalah kerendahan hati, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Al-Quran Surat 23 ayat 1 dan 2. Jika ada seseorang yang ikut serta dalam sholat berjamaah tanpa memahami satu kata pun dari bahasa Arab, tetap tidak bisa dikatakan bahwa sholatnya tidak bermanfaat. Sebab, gerakan tubuhnya dalam sholat seperti mengangkat tangan ke telinga, berdiri dengan tangan bersedekap, rukuk, meletakkan dahi ke tanah dalam sujud, dan duduk dalam sikap hormat semuanya berkontribusi besar dalam menanamkan rasa rendah hati serta kesadaran akan kehadiran Allah. Bahkan, tubuh dan gerakan seseorang dalam sholat menjadi ekspresi dari makna doa yang ia ucapkan. Memang, akan jauh lebih bermanfaat jika seseorang memahami bahasa yang diucapkan dalam sholat, tetapi tidaklah benar untuk mengatakan bahwa bahasa gerakan dalam sholat tidak memiliki makna apapun bagi orang yang tidak memahami kata-kata yang diucapkan. Selain itu, kalimat-kalimat yang sering diulang dalam sholat serta 7 ayat pendek dari surat Al-Fatihah dapat dipelajari beserta artinya dalam waktu yang relatif singkat dengan sedikit usaha. Bahkan jika sholat dilakukan dalam bahasa ibu masing-masing, tetap diperlukan waktu untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, mempelajari makna kata-kata dalam bahasa Arab yang digunakan dalam sholat hanya membutuhkan sedikit waktu tambahan. Dengan mempertimbangkan tujuan besar sholat sebagai sarana untuk menyatukan umat manusia, waktu yang dihabiskan untuk mempelajari bahasa sholat ini sangatlah berharga dan sepadan dengan manfaatnya. Allah juga berfirman dalam Al-Quran,
Dan tiada kami mengutus seorang utusan, melainkan dengan bahasa kaumnya, sehingga ia dapat menerangkan dengan jelas kepada mereka. Al-Quran Surat 14 ayat 4. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap Rasul menjelaskan ajarannya kepada umatnya dalam bahasa mereka sendiri. Inilah alasan mengapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad. Meskipun kita membaca beberapa bagian penting dari sholat dalam bahasa Arab karena alasan yang telah disebutkan, makna dari bacaan tersebut harus diajarkan kepada kita dalam bahasa kita sendiri oleh para ulama dan guru agama.